Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tika Tazika Audia dari kelas Sistem Informasi 2019A Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu Android Studio beserta komponen-komponennya, dan saya juga akan memberikan contoh program sederhana dari Android Studio ini. Dan langsung saja yang pertama, yaitu pengertian apa itu Android Studio. Android Studio bisa digunakan untuk mengembangkan dan membangun aplikasi berbasis Android. Ketika kita menggunakan perangkat lunak ini, kita bisa membuat aplikasi yang sesuai dengan operasi sistem Android. Perangkat lunak Android Studio ini menjadi salah satu software yang cukup populer di kalangan para developer. Karena Android Studio ini termasuk ke dalam software yang mudah dalam penggunaannya. Selain itu, perangkat lunak ini juga sudah mendukung berbagai macam fitur menarik untuk pembuatan aplikasi. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada di Android Studio. Nah, yang selanjutnya ke komponen-komponen di Android Studio. Komponen yang pertama dari Android Studio yaitu ada toolbar. Toolbar itu posisinya berada di atas sini. Toolbar ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk menjalankan aplikasi dan meluncurkan project Android. Selanjutnya ada menu navigasi. Menu navigasi ini letaknya sama seperti toolbar, berada di atas. Menu navigasi ini membantu kita untuk menjelajah project dan membuka file untuk diedit. Menu ini memberikan tampilan struktur yang lebih ringkas yang terlihat di jendela project. Komponen yang selanjutnya yaitu jendela editor. Jendela editor itu yang berisi sintak-sintak seperti ini, atau jendela editor itu tempat buat kita untuk memodifikasi kode bergantung pada jenis file yang ada gitu. Editor ini bisa mudah berubah. Misalnya saat menampilkan file tata letak, editor akan menampilkan layout editor. Komponen yang keempat yaitu panel jendela fitur yang berada di sebelah kiri layar, yang build variance, favorit, struktur, ini tuh termasuk ke jendela fitur. Jendela fitur ini memberikan kita akses ke tugas tertentu seperti pengelolaan proyek, penelusuran, kontrol versi, dan lainnya. Kita juga dapat memperluas dan menciutkan jendela fitur ini. Kemudian untuk komponen yang terakhir yaitu ada status bar yang terletak di bawah kiri. Contohnya seperti di layar ini yang terdapat tulisan File to Start Mentoring Emulator. Ini yang dinamakan status bar. Status bar ini menampilkan status project kita dan ide itu sendiri, serta semua peringatan atau pesan yang terdapat di Android Studio. Kita juga dapat mengatur jendela utama untuk memperluas ruang layar dengan menyembunyikan atau memindahkan toolbar pada jendela alat gitu ya. Dan itu juga selain komponen-komponen yang telah tadi saya sampaikan, kita juga dapat mengatur jendela utama untuk memperluas ruang layar dengan menyembunyikan atau memindahkan toolbar dan jendela alat. Dan kita juga dapat menggunakan pintasan keyboard untuk mengakses sebagian besar fitur. Selain itu juga dapat menelusuri kode sumber, database, tindakan, elemen antarmuka pengguna, dan sebagainya, dan kapan saja. Dengan menekan tombol Shift 2 kali atau mengklik kaca pembesar di sudut kanan jendela Android Studio di sini, dan kita bisa mencari berbagai komponen yang kita butuhkan. Dan mungkin langsung saja saya akan memberikan contoh program sederhana di Android Studio ini. Sebelumnya saya sudah membuat project sederhana ini. Yang pertama saya buat dalam project ini yaitu tampilannya. Di sini saya menginputkan logo Universitas Kuningan di atas ini dengan menginputkan gambar melalui copy paste di res drawable. Kemudian kita masukkan ke file ini. Di sini saya menggunakan linear layout
Karena dalam linear layout ini kita bisa menetapkan arah vertikal maupun horizontal. Dan di dalam tampilan ini saya menambahkan beberapa komponen seperti image view, text view, edit text, dan button. Saya akan menjelaskan satu persatu, dari mulai logo terlebih dahulu. Di dalam image view ini terdapat Android dengan ID image view, kemudian layout width-nya match parent, kemudian layout height-nya warp content, dan layout gravity-nya center. Dan ini storage compact itu untuk menunjukkan tempat di mana si file ini disimpan. Selanjutnya ada text view Universitas Kuningan. Untuk layout width-nya match parent, kemudian untuk layout height-nya warp content, dan warna background, ini warna kuning saya samakan dengan kuning Universitas Kuningan, yaitu FDF 558. Selanjutnya ini nama teksnya Universitas Kuningan, kemudian teks argument-nya center, dan teks size-nya, ukuran teksnya 10. Yang selanjutnya di sini ada edit text untuk menginputkan nama dengan ID ed nama, kemudian layout width-nya match parent, layout height-nya warp content, kemudian di sini text personal name itu untuk menentukan jenis tag input apa yang akan kita gunakan, kemudian Android feed-nya itu nama mahasiswa. Selanjutnya untuk menginputkan nilai tugas, di sini ada ID ed tugas, layout width-nya match parent, layout height-nya warp content, kemudian input type-nya sama seperti nama mahasiswa tadi. Input type-nya yaitu text person name, kemudian here-nya nilai tugas. Untuk menginputkan nilai kehadiran, ID-nya yaitu ed hadir, layout width-nya match parent, kemudian layout height-nya warp content, input type-nya text person name, dan here-nya nilai kehadiran. Sebenarnya ini nilai UTS dan UAS, edit text-nya hampir sama, yang membedakan hanya di ID dan teksnya saja. Yang lainnya kurang lebih sama. Selanjutnya di sini ada button hitung. Button hitung itu ID-nya yaitu BT hitung. Kemudian layout width-nya match parent, layout height-nya warp content, terus teksnya hitung. Kemudian di sini ada on click. On click-nya kita kasih nama hitung. Kemudian di sini ada text view nilai akhir yang isi komponennya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Bawahnya ada edit text untuk menampilkan nilai akhir dari hasil nilai akhir data yang telah dihitung. Selanjutnya di sini juga ada nama huruf sama seperti nilai akhir tadi. Yang membedakan hanya di ID dan di Android text-nya saja. Kemudian di sini juga sama, ada edit text untuk menampilkan hasil nilai huruf. Selanjutnya kita akan ke main activity.java. Di main activity ini kita dapat memasukkan fungsi-fungsi agar aplikasi yang tadi kita buat dapat berjalan. Di sini ada ya fungsi edit text, button, double, dan string. Ini tuh untuk memanggil atau mendeklarasikan dari ID-ID yang telah tadi kita buat, seperti ed nama, ed tugas, ed hadir, ed UTS, ed UAS, dan lain sebagainya. Di sini ada set content view. Set content view ini untuk menghubungkan activity dengan tampilan yang telah dibentuk pada XML. Selanjutnya ada public void hitung, kemudian view tugas sama dengan double.parse double. Kita buat untuk view tugas, view hadir, view UTS, dan view UAS. Lalu di sini ada rumus untuk menampilkan hasil nilai akhir, yang di dalamnya terdapat fungsi if dan else if. Kemudian di sini ada ed.setText dan ed huruf untuk menampilkan hasil dari
nilai yang telah dihitung sebelumnya. Langsung saja mungkin kita coba aplikasinya. Kita klik run dulu. Nah, di sini programnya sudah muncul pada emulator. Di sini saya menggunakan Pixel 5 API 28. Langsung saja kita masukkan nama mahasiswa. Misalnya 100. Nilai kehadiran 90. Nilai UTS 95. Nilai UAS-nya 90. Langsung hitung hasilnya. Di sini untuk nilai akhir 90 dan untuk nilai hurufnya yaitu mendapatkan nilai A. Mungkin seperti itu contoh program sederhana yang dapat saya sampaikan. Lalu mungkin untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Dan untuk video mengenai apa itu Android Studio beserta komponen-komponennya, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.